Hai YouTubers, selamat datang di channel kami, Sudut Pandang Channel. Sebelum Anda menyimak berita yang akan kami sajikan, kami sarankan Anda menekan tombol subscribe atau langganan di bawah ini agar Anda selalu update berita terbaru dari channel kami. Ada tanda-tanda yang cukup kuat. PDIP sedang bersiap membuka pintu darurat atau emergency exit. Jika pesawat terpaksa harus crash landing mendadak darurat, mereka bisa segera lompat dengan selamat. PDIP memang belum sepenuhnya bersiap melompat, tetapi mereka sudah membuat ancang-ancang. Tahapan menuju langkah tersebut telah dipersiapkan, sedikit demi sedikit mulai dijalankan. Dimulai dengan pernyataan dari Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI itu secara mengejutkan menyebut Perpu nomor 1 tahun 2020 merupakan kepentingan nyata oligarki. Ini bukan perpu, ini sabotase konstitusi, kecamnya dalam melalui cuitan di akun Twitternya. Masinton Pasaribu tidak menyebut secara spesifik siapa yang dia maksud dengan oligarki. Sebagai pengusung utama, bahkan pemegang saham mayoritas pemerintahan Jokowi, publik memahami bila ada oligarki, maka PDIP adalah pilar dan bagian utama oligarki itu sendiri. Siapa yang dimaksud dengan oligarki oleh PDIP semakin jelas ketika Arteria Dahlan menyatakan kekhawatirannya Perpu akan menciptakan presiden di atas presiden. Ada penguasa yang lebih berkuasa dari Presiden Joko Widodo, ujar politisi PDIP itu dalam rapat kerja dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Arteria curiga ada yang coba memanfaatkan situasi pandemik untuk mengeruk keuangan negara melalui Perpu. Dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, pemerintah diberi kewenangan menggunakan dana sekitar 405,1 triliun rupiah tanpa ada pengawasan. Para pengguna juga tidak dapat dipidana bila terjadi salah penggunaannya. Dengan dana sebesar itu, Arteria curiga ada orang atau kelompok yang ingin menguasai Indonesia secara instan, tanpa kampanye, tanpa modal bisa menjadi presiden Indonesia. Pak Ketua, kita harus jaga Jokowi agar tidak tersandera yang bawa mobil orang lain. Kalau nabrak, dia yang bertanggung jawab, ujar Arteria mengingatkan Ketua KPK. Soal penggunaan anggaran perang melawan COVID-19, ini sebelumnya sempat memunculkan polemik antara anggota DPR RI Adian Napitupulu dengan Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Adian mempertanyakan siapa yang dimaksud Erick sebagai mafia alat kesehatan. Adian curiga jangan-jangan dia termasuk yang dituding Erick. Erick sebelumnya menyatakan ketergantungan Indonesia pada alkes impor memberi peluang mafia beraksi. Mafia mendominasi impor alat kesehatan. Berbagai pernyataan politisi muda PDIP di Senayan ini menunjukkan adanya gesekan dan perbedaan kepentingan antara PDIP dengan Jokowi. Pertama, PDIP sebagai pemegang saham mayoritas Jokowi ternyata memang benar tidak menjadi pengendali pemerintahan Jokowi. Ada orang atau kelompok menjadi pengendali pemerintahan Jokowi. Soal ini sesungguhnya sudah ditangkap publik dengan melihat susunan kabinet-kabinet Jokowi jilid kedua. PDIP tidak mendapat pos yang cukup penting dan basah. Benar, PDIP mendapat jatah kursi paling banyak. Dari 16 kursi jatah parpol, PDIP mendapatkan 5 orang kadernya. Mereka adalah Seskap Pramono Anung, Yasona Lauli, Menkumham, Cahyokumolo sebagai Menpan RB, Juliari Batubara sebagai Mensos, dan Gusti Ayu Bintang Darmawati sebagai Menteri PPPA. Kalau mau dilihat dari sisi kedekatan secara politis, PDIP juga mendapat pos Jaksa Agung. Posisi ini dijabat ST Burhanuddin, adik kandung politisi PDIP, TB Hasanuddin.
posisi Menteri Utama atau yang juga dikenal sebagai triumvirat, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri dijabat figur non-PDIP. Merekalah yang akan mengambil alih kendali pemerintahan bila Jokowi dan Ma'ruf Amin uzur dan berhalangan tetap, bukan kader PDIP. PDIP ternyata juga gagal menyingkirkan dan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini dianggap sebagai super minister atau super menteri. Budi Gunawan, orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati, ternyata harus cukup puas dengan posisi lamanya sebagai Kepala BIN. Padahal Budi Gunawan berperan penting dan sangat berjasa atas kemenangan Jokowi. Budi Gunawan pula yang berhasil mempertemukan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Luhut gagal berkali-kali membujuk Prabowo. Kedua, PDIP tampaknya tidak dilibatkan, tidak kebagian bancakan dana COVID-19, bahkan dibandingkan seorang staf khusus milenial yang kebagian dana prakerja sebesar 5,6 triliun pun mereka kalah. Bukan hanya curiga, jangan-jangan sudah punya bukti ada yang memanfaatkan dana COVID-19 untuk kampanye gratis. Polemik antara Adian dan Erick Thohir juga menyiratkan ada yang panen besar dan ada yang tidak kebagian dari pengadaan alkes. Dengan memunculkan berbagai isu itu ke tengah publik, PDIP ingin memberi isyarat mereka tidak ikut bertanggung jawab bila terjadi apa-apa pada pemerintahan Jokowi. Mereka bisa cuci tangan dan melompat keluar dengan selamat melalui pintu darurat bila pemerintahan Jokowi harus crash landing, terpaksa mendarat darurat dampak dari bencana pandemik. Kapan mereka mau melompat? Kelihatannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Berbagai pernyataan itu disampaikan oleh para politisi muda, second layer, lapis kedua, bukan para politisi senior, belum jadi kebijakan resmi partai. Ibarat pemain silat, mereka diperintahkan melancarkan pukulan jurus kembang, belum menggunakan jurus mematikan. Masih terbuka pintu-pintu negosiasi, tarik-menarik, deal-deal politik memanfaatkan momentum pandemik. PDIP tidak mungkin begitu saja melepas aset sangat besar seperti Jokowi. Meminjam judul buku Andrew Ross Sorkin yang kemudian difilmkan Too Big to Fail, Jokowi terlalu besar dibiarkan gagal. Dampaknya terlalu besar, termasuk bagi partai banteng moncong putih itu. Mereka bisa ikut terseret pusaran bencana. Demikianlah berita yang kami sampaikan. Jika Anda ingin update berita terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe atau langganan. Dan Anda boleh juga untuk men-share atau membagikan berita ini kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.